Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Novi Wulandari dengan NIM 0488929949. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Kewirausahaan Produk Pangan. Jadi produk yang akan saya kenalkan kepada Ibu Nina dan teman-teman sekalian adalah keripik sukun. Apa sih keripik sukun itu? Keripik sukun adalah produk olahan pangan lokal berbasis buah sukun yang masih mentah yang jarang dimanfaatkan, sehingga cocok untuk dijadikan ide alternatif camilan sehat tanpa pewarna dan bahan pengawet, rasa asin gurih alami, serta sedikit manis yang berbeda dari keripik lainnya. Nah, kapasitas perproduksinya dibuat karena masih skala kecil adalah 10 kg sukun untuk sekali produksi yang akan dijadikan 100 bungkus dan per bungkusnya atau per packnya itu 100 gram. Aspek pemasarannya disegmentasi. Segmennya untuk anak-anak, anak muda, ibu rumah tangga, pecinta camilan sehat, dan wisatawan untuk oleh-oleh khas daerah. Targetnya adalah konsumen yang berusia 15-35 tahun di desa, di kota, dan customer online. Positioningnya, camilan unik berbahan sukun yang jarang di pasaran, alternatif camilan sehat tanpa pewarna dan pengawet, teksturnya, harga terjangkau, dan rasa asin gurih alami serta sedikit manis yang berbeda dari keripik lainnya. Untuk strategi 4P-nya ada produknya karena masih di awal, jadi untuk varian masih rasa original. Untuk harganya 13.000 per 100 gram atau per pack, dan place atau penjualannya dijual di warung dan penjualan langsung dari rumah. Promotionnya melalui medsos yaitu Instagram dan WhatsApp bisnis, serta di marketplace juga ada di Shopee. Proyeksi keuntungan usaha. Tabel di bawah ini merupakan proyeksi keuntungan usaha dari penjualan keripik sukun. Pendapatannya per 100 bungkus itu ada di 1.300.000. Untuk biaya bahan bakunya, buah sukun mentahnya itu di 400.000. Untuk biaya minyak, bumbu seperti ketumbar, bawang putih, garam, terus ada gas dan listrik di 150, dan biaya kemasan atau label di 100.000. Total biaya produksinya di Rp650.000 dan laba kotornya sekitar Rp650.000 dengan estimasi laba bersih sekitar Rp550.000 per produksi. Jadi usaha keripik sukun dengan skala 10 kg cukup menguntungkan dengan estimasi laba bersih sekitar 550 per produksinya, terutama jika penjualan stabil dan biaya bahan baku dapat ditekan. Umur usaha dan rencana pengembangan dari keripik sukun ini. Untuk tahun pertama dan kedua, saya akan fokus kepada produksi keripik sukun skala rumahan, memperluas distribusi ke warung, kantin, sekolah, hingga toko oleh-oleh, dan membangun branding serta promosi melalui media sosial. Di tahun keempat sampai tahun kelima, mungkin ada ekspansi penjualan ke marketplace nasional, menambah kapasitas produksi mungkin 20 atau bahkan lebih. Yang ketiga, menambah varian keripik. Mungkin untuk varian lebih sehatnya di varian oven. Di tahun kelima, menggunakan mesin pengiris otomatis dan pengemas otomatis untuk efisiensi. Menambah variasi ukuran menjadi kemasan saset atau single serving untuk ukuran sekali makan. Dan yang terakhir adalah mengurus PIRT dan sertifikasi halal untuk memperluas pasar. Faktor teknis dan teknologi. Untuk teknologinya ada menggunakan alat semi otomatis seperti slicer, impulse sealer, dan timbangan digital. Menggunakan silika gel untuk menyerap kelembapan. Seperti ini, jadi silikanya itu food grade, 100% natural, dan no chemicals. Rencana pengembangan menggunakan oven untuk varian yang lebih sehat, vacuum frying untuk menghasilkan keripik lebih renyah dan tidak gosong,
serta menggunakan spinner minyak untuk mengurangi kadar minyak. Jadi keripiknya terhindar dari tekstur lembek atau melempem dan tidak oily juga. Yang terakhir adalah penerapan SOP higienis dan HACCP sederhana. Lingkungan pasar potensial. Kenapa sih saya memilih produk dari keripik sukun ini? Jadi pertumbuhan industri makanan ringan di Indonesia di daerah saya meningkat hingga 8% per tahun. Ada tren healthy snack dan lokal produk meningkat, terutama di kalangan saya, di kalangan Gen Z. Terus potensi pasarnya juga luas, ada bisa penjualan offline di rumah, warung, bazar, event, CFD, seperti event-event anak muda, dan toko oleh-oleh, serta media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan marketplace seperti Shopee. Didukung juga sama pemerintah, didukung juga dengan adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM pangan lokal. Persaingan dan kompetitor. Melihat di lingkungan sekitar pasti ada persaingan dan kompetitor. Yang pertama ada di Dua Putra. Produknya ini ada berbagai macam produk. Kelebihannya terdapat berbagai macam jenis keripik termasuk keripik sukun. Kelemahannya di potongan keripik sukunnya ini terlalu tebal. Jadi tekstur yang pernah saya rasakan adalah teksturnya tidak crunchy tapi empuk dan sedikit lembek. Terus ada keripik bumun. Produknya kerupuk singkong. Kerupuk singkongnya ini rasanya persis kayak kentang tapi lebih tebal. Kelebihannya di porsinya yang murah, harganya yang murah, porsinya banyak, rasanya enak, pedas, manis, dan gurih. Kelemahannya di kemasannya. Jadi kemasannya tuh plastik. Dengan harga yang terjangkau, produk yang didapat banyak, kalau kita makan belum habis, kemasannya plastik biasa biasanya cepat melempem, jadi nggak tahan lama dan teksturnya lembek. Yang ketiga adalah keripik sukun gembong. Produknya keripik sukun, kelebihannya harga terjangkau, potongan tipis pas, tanpa pengawet buatan, tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna buatan, tanpa bahan pengawet, dan rasa asin gurih manis. Kelemahannya di karena skalanya masih kecil, jadi brandnya kurang dikenal masyarakat karena masih tergolong brand baru. Dampak faktor lingkungan. Dari kegiatan usaha ini ada dampak yang dimunculkan. Yang pertama adalah dampak positif. Positifnya adalah pemanfaatan hasil pertanian lokal sehingga mengurangi buah terbuang. Jadi buah sukun yang masih muda ini tidak akan terbuang sia-sia. Meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi limbah organik karena buah sukun yang cepat busuk dapat diolah menjadi keripik sehingga masa simpan lebih lama. Untuk dampak negatifnya sendiri, limbah kulit dan sisa produksi yang menumpuk dapat menimbulkan bau jika tidak dikelola. Limbah sisa jelantah juga penyebab pencemaran dan kemasan plastik yang sulit terurai dan menambah pencemaran lingkungan. Solusinya adalah mengolah limbah organik dari kulit dan sisa sukun menjadi kompos atau pakan ternak. Mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel, lilin, atau sabun menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Yang terakhir adalah aspek legal izin usaha. Nah, langkah-langkah legalitas usaha dari usaha keripik sukun ini adalah mengurus izin edan PIRT dari Dinas Kesehatan untuk usaha rumahan, mengurus NIB atau nomor induk berusaha melalui sistem OSS, mengurus sertifikasi halal BPJPH untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terutama di Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Mendaftarkan merek dagang keripik sukun gembong ke Kemenkumham dagang agar tidak ditiru oleh pihak lain dan memiliki perlindungan hukum. Yang terakhir adalah mengurus izin BPOM jika kemudian usaha berkembang pesat dan ingin mendistribusikannya ke supermarket besar atau produksi massal skala industri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.